Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online Ba'da Subuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya orang baru, gitu ya. Perkenalkan nama saya Asgor Mardani. Mengapa saya perlu untuk memperkenalkan diri? Karena banyak sampai hari ini banyak yang kontak dengan saya. Saya mau cerita aja begini. Pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 pukul 10:21 waktu Indonesia Barat, sebelum saya berangkat ke masjid, itu saya ditelepon oleh pengersa Abah. Girangnya, bahagianya luar biasa. Tidak setiap orang mendapat kesempatan untuk ditelepon oleh beliau. Tapi hati saya mengatakan pasti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan kepada saya. Ternyata setelah saya menyampaikan salam kepada beliau, beliau itu mengatakan begini, akbar itu milik Allah, tidak boleh dipakai oleh siapapun. Kalimatnya sederhana, akbar itu milik Allah dan tidak boleh ada yang menyaingi. Gitu. Makanya Kiai ganti nama mulai hari ini dari akbar menjadi asgor. Hati saya ngomong, hatinya bukan ucapan. Karena kan saya kalau di hadapan Abah, kalau nggak ditanya sesuatu itu saya nggak akan bicara. Ini apa sih namanya? Saya kan usia udah lanjut gitu ya. Hatinya ngomong. Kalau gitu selama ini saya salah. Abah nimpalin. Dia ngomong, enggak. Itu artinya Abah mampu membaca hati saya. Gitu. Enggak salah. Nah, kemudian setelah saya menyatakan siap, siap, laksanakan. Telepon ditutup. Gitu. Belum sempat untuk ngomong kepada siapapun, termasuk kepada istri saya. Itu Ustadz Lukman kirim berita WA gitu. Kiai, kata pengersa Abah, Asgor itu artinya asli Bogor. Itu kata beliau, gitu kata beliau. Gitu. Kalau pengertian saya gitu ya, Asgor kan lawan daripada Akbar, bahasa Arab. Akbar itu besar, Asgor itu kecil. Jadi sangat wajar dan saya tidak boleh menolak karena fisik saya juga kecil gitu. Tapi Ustadz Lukman menginformasikan dari Abah yang namanya Asgor itu asli Bogor. Ingat saya, kalau Asgor itu asli Bogor, ada juga Asgar, asli Garut itu biasanya tukang cukur. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan. Dalam artian begini, awalnya saya menerjemahkan apa arti sebuah nama. Tapi saya sebagai ikhwan wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Itu kan hari Jumat. Keesokan harinya tanggal 27 ya, tanggal 27 saya menakib di Masjid Al-Hanin, Rawa Bebek, Bekasi. Eh, saya pikir nggak ada masalah lain gitu ya. Itu ternyata eh, di saat sedang apa ya berlangsungnya acara manakib itu, saya dikontak kembali oleh Sirna Rasa, oleh Ustadz Lukman. Kiai, kata Abah, KTP udah dirubah apa belum namanya? Sampai segitunya bayangin. Sampai segitunya Abah memperhatikan saya. Oh, kalau begitu betul-betul ada masalah prinsip yang harus saya rubah. Data di KTP kan data turunan. Data aslinya kan ada di akte kelahiran gitu. Jadi semuanya harus dirubah. Nah ini itu masalahnya masalah intern. Masalah intern dan saya dengan sangat bahagia menerima apa yang disampaikan oleh pengerasa Abah. Nama saya adalah Asgor. Begitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang apa nanya lagi mengapa sih begini, mengapa begitu. Saya hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah itu. Jangan remehkan hal-hal kecil. Jangan remehkan hal-hal kecil adalah prinsip hidup di dalam bertoriko. Ingat saya beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2013, bulan Oktober, bulan Oktober 2013, Abah mengatakan,
pada saat selesai apa namanya makan penuh berkah pada waktu Ba'da Isya, acara manakiban di Uluwul Himmah Abiasa Raya 1 nomor 4, atau terbalik Abiasa 4 nomor 1, itu tiba-tiba Abah nanya ke saya pakai bahasa Sunda, e, Dupi jenengan saha. Kamu siapa nama itu? Saya nggak habis pikir ya. Saya kan kenal dengan Abah tahun 91. Tapi tahun 2013 Abah nanya, nama siapa? Saya sampaikan begitu kepada beliau. Nama saya Akbar. Gitu. Nah, kemudian Abah nanya, panjangnya siapa? Nah, di situ saya merasa bersalah besar setelah saya memberikan jawaban. Panjangnya itu Akbar. Saya panjangkan begitu, langsung pembicaraan ditutup. Makanya apabila saya sedang sohbah kepada beliau, tiba-tiba ada ikhwan datang menemui beliau, beliau itu selalu mengingatkan saya. Beliau selalu menanya kepada ikhwan, nama siapa? Umpamanya Ahmad. Eh, nama panjangnya siapa? Umpamanya Ahmad Sodikin, umpamanya. Bukan, panjangnya Ahmad. Itu selalu begitu, gitu ya. Jadi saya apa yang menerjemahkan, jangan apa yang meremehkan hal-hal yang sifatnya kecil gitu. Saya ingat ungkapan beliau yang menjadi pedoman hidup bagi saya. Buang sampah sebelum maghrib dan cuci piring sebelum tidur. Masya Allah, tabarakallah. Saya pikir ini urusannya kan urusan dapur. Ya. Kalimatnya sederhana, saya ulang ya. Buang sampah sebelum maghrib, cuci piring sebelum tidur. Saya udah bolak-balik mikir ini apa maksud daripada kalimatnya. Kemudian ini berdasarkan versi saya menerjemahkan kira-kira begini. Ini kan adanya di rumah gitu ya. Artinya rumah kita apabila ingin baik, rumah kita masing-masing ingin baik, itu itu kan kalimatnya kalimat berbentuk fisik dalam artian sampah. Sampah itu kan kotoran, gitu ya. Kemudian cuci piring sebelum tidur itu juga piringnya piring dalam keadaan kotor, begitu. Ini versi saya yang Bapak Ibu silahkan untuk menerjemahkan dengan versi masing-masing. Ini menariknya luar biasa, Masya Allah. Sebagai seorang mursid sampai segitunya ya, membuat bagaimana caranya saya berpikir. Buang sampah sebelum maghrib. Maghrib itu kan waktu peralihan. Peralihan dari siang menjadi malam. Apapun yang ada di dunia ini pada waktu siang hari, selama ada cahaya matahari, kita bisa melihat. Kita bisa melihat apa namanya, tumbuhan, hewan, eh, manusia, apapun yang ada di dunia ini. Kemudian datang maghrib, datang waktu malam. Nah, malam ini kan apabila nggak ada cahaya lampu, itu kan gelapnya luar biasa. Gitu ya. Nah, kemudian saya ingat satu pedoman dasar di dalam bertoriko. Eh, apa namanya? Kun pisatril uyubi kalaili. Jadikan nutup aib, nutup celah, nutup hal-hal yang negatif, tak ubahnya seperti malam. Nah, jadi dalam artian sampah yang ada pada diri kita, sampah yang ada pada rumah kita, sampah yang ada pada keluarga kita, itu harus ditutup, dibuang. Sebelum kita ini sendiri memanfaatkan waktu malam untuk beristirahat. Jadi dalam artian begini, oh selama kita hidup di dunia pasti kita penuh dengan sampah. Diri kita penuh dengan sampah. Lidah kita penuh dengan sampah. Hati kita penuh dengan sampah. Itu harus dibersihkan sebelum datang waktu malam, sebelum segala sesuatu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya terjemahkan semacam demikian. Nah, jadi dalam artian bisa jadi yang kalimat ini mengajari kepada kita bahwa tidak ada yang bisa membersihkan kotoran yang di dalam bahasa Fadhilul Syuhur ar-roin yang menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui talqin. Hanya itu. Selain daripada itu bisa saja orang mau begini ngomong begitu tetapi pada dasarnya
hal-hal yang terkait dengan masalah arroin, masalah penghalang itu sendiri, tidak ada yang bisa membersihkan kecuali hanya itu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi masya Allah luar biasa itu. Yang kedua, cuci piring sebelum tidur. Eh, Artinya begini, yang namanya cuci piring artinya piringnya piring kotor. Artinya kita ini kan apabila ada satu piring kemudian dikatakan piring itu kotor, pasti piring itu bekas makan gitu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dari sisi kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini kan ini hanya contoh, contohnya soal makan di atas piring. Itu pasti penuh dengan sisa. Gitu ya. Sisa itu tentu juga dikatakan yang namanya cuci piring itu cuci piringnya piring yang kotor. Jadi apapun yang ada pada bagian apa namanya kehidupan kita itu perlu untuk dibersihkan. Itu sebelum tidur. Dalam artian tidur kita dianjurkan untuk bisa menikmati istirahat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai tertinggi daripada istirahat, tenang, nggak terganggu dan sebagainya, itu semua kotoran itu harus dibersihkan. Teringat saya akan satu apa ya? Ini versi saya ya. Roin penghalang hati kita itu ada apa namanya? Ada 4 titik yang perlu untuk kita perbaiki dalam artian untuk dibersihkan. Yang pertama adalah mulut. Mulut kita itu merupakan sumber bencana. Penyakitnya ada dua, sebabnya ada dua. Kalau tidak salah makan itu pasti salah ngomong. Bedanya kalau salah makan itu paling 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 tragis itu berakhir di rumah sakit kalau salah makan. Tapi kalau salah ngomong itu sampai ke akhirat. Bahayanya luar biasa. Makanya dirubah sejak sekarang. Bagaimana caranya? Ungkapan mulut kita itu bisa menjadi apa? Menjadi sumber bencana. Jangan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berbentuk keluhan. Andai kata kita merasakan sesuatu yang tidak membuat diri kita baik, membuat diri kita senang, membuat diri kita nyaman dan sebagainya, tidak perlu itu merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya sebagai satu musibah. Kalau ada musibah pada diri kita, tidak perlu untuk dikeluhkan. Namanya kenapa? Musibah itu hanya satu, tapi kalau dikeluhkan bisa menjadi dua. Mengapa bisa menjadi dua? Pertama, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah musibah. Yang kedua, kita akan kehilangan nilai. Kita akan kehilangan pahala apabila kita begitu. Namanya kenapa? Karena rumus utama di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum. Bersyukur akan ditambah, bukan dengan keluhan. Itu penyakit daripada mulut. Itu yang dibersihkan, itu yang pertama. Yang kedua, tangan. Tangan itu sendiri, apabila ternyata tangan kita terbiasa untuk melakukan aktivitas lebih terbiasa menerima daripada memberi, itu dirubah gitu ya, bukan hanya menerima gitu tapi juga harus memberi. Abah sering memberikan gambaran begini, kita ini perlu untuk berterima kasih gitu ya. Tidak ada orang yang lebih berterima kasih di dalam akhlak kecuali pangarsa Abah Anom, itu kata Abah gitu ya. Saya pikir yang mengucapkan terima kasih saja. Tidak. Yang namanya terima kasih itu, apabila ada orang yang memberi, kita terima. Tapi jangan kita miliki, tapi harus dikasihkan juga kepada orang lain. Nah, itu namanya terima kasih. Itu adalah perbuatan tangan. Jadi tangan itu bisa menjadi sumber bencana, manakala tidak dirubah menjadi demikian. Harta kekayaan yang kita cari setiap hari, itu kan akan terlampau berat manakala kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya tidak berat? Perlu untuk dikargokan dari sekarang. Kargonya kargo resmi. Itu ya, tidak usah melalui calo. Nah, kargo resmi itu sendiri adalah ada di dalam Al-Quran. Zakat, infak, sodakoh, itu semuanya adalah kargo resmi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mata. Mata ini perlu untuk dibersihkan. Gitu ya. Bukan berarti mata kita lagi sakit, dan tidak begitu dalam pengertian Torikoh. Jadi kalau mata kita terbiasa melihat, yang kita ucapkan adalah hanya itu yang kita lihat yang paling benar, sementara
apapun yang dilakukan oleh orang lain itu selalu kita lihat itu adalah salah, itu salah gede. Gitu ya. Jadi kalau memang di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada sesuatu yang tidak, ya, banyak orang melakukan tidak seperti apa yang kita lakukan, tidak serta-merta kita menghukumi. Hmm. Tidak serta-merta menghukumi sesat, menghukumi kafir, menghukumi neraka, macam-macam lah gitu gitu. Itu nggak serta-merta begitu, gitu ya. Jadi kan ilmu Allah itu kan luas. Falam anal ilma lil amal, la lil jadal. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Jadi kalaupun umpamanya ada orang melakukan satu amaliyah, tidak seperti apa yang kita lakukan, nggak usah diomong. Hmm. Bisa jadi ilmunya berbeda gitu. Lagian kan kalaupun didiskusikan kan nggak akan menyelesaikan masalah. Makanya dikatakan la'lil jadal. Itu bukan untuk diperdebatkan. Ya. Pedomannya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-8 mengatakan, wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Jadi kalau mau berdiskusi, itu samakan dulu disiplin ilmunya. Kita mendiskusikan tentang la ilaha illallah. Ilmu yang satu mengatakan harus diungkapkan dengan menggunakan suara keras. Tapi berdiskusi dengan orang yang punya ilmunya, la ilaha illallah itu sendiri, karena zikir, itu tidak usah dengan menggunakan suara keras. Sampai kapanpun nggak akan terselesaikan. Kata Al-Quran kan begitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak seperti apa yang kita lakukan, tidak serta-merta kita tidak serta-merta kita menghukumi salah orang lain. Begitu. Kalau memang bukan masalah yang prinsip, mengapa kita tidak sebaiknya sepakat untuk berbeda ketimbang kita harus menjelek-jelekan orang. Itu ajaran pengurus Abah luar biasa. Gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir gitu ya, hati kita. Hati kita ini yang dianggap sebagai sumber bencana itu apabila ditumbuhi oleh iri. Jadi kalau ada orang iri kepada kita, biarkan saja. Itu berarti ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Begini, kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, itu belum tentu kita itu jelek. Hmm. Bisa saja kita ini punya kelebihan, dan kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang lain yang iri kepada kita. Bisa saja begitu, gitu ya. Berapa banyak orang yang tidak suka kepada pengarsa Abah Aos, menjelek-jelekan pengarsa Abah Aos. Itu iri yang gitu namanya, gitu ya. Apa Abah terpengaruh? Tidak. Untuk pertama sekali, dulu saat Abah Anom sudah berpulang, Abah Aos hadir di acara manakib di Suryalaya. Dr. Andes Kiai Haji Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Haytami, sekarang wakil talqin, itu ya dari Bekasi, itu membaca tawasul. Pada waktu membaca tawasul, ternyata beliau menyebutkan, kan biasanya berakhir pada pengarsa Abah Anom ini. Ini diteruskan sampai kepada pengarsa Abah Haus. Gegernya luar biasa. Siapa tuh sampai segitunya gitu ya. Nah, kemudian pada saat Abah Haus menyampaikan hikmat ilmiah, sebelum berbicara panjang lebar, Abah mengatakan, sejak saya mengenal Abah Anom, sedikit pun saya tidak akan bergeser. Tinggi badan saya tetap 165. Orang lain akan mikir, apa hubungannya kenal dengan Abah Anom dengan tinggi badan? Itu artinya begini, sampai sejak mengenal Abah Anom, sampai sekarang dan sampai kapanpun, tinggi badan saya tetap 165. Artinya begini, meskipun semua manusia memuji aku nggak akan terpengaruh. Gitu. Tetap 165. Orang menjelek-jelekan aku, menghina, menghujat, dan lain sebagainya. Semua orang, jangan satu dua orang. Nggak berpengaruh kepada saya. Saya tetap akan 165. Kira-kira semacam begitu. Makanya Abang mengatakan orang yang menghina, orang yang sebenarnya tidak hina, itu merupakan satu bencana bagi yang bersangkutan. Itu namanya iri. Nah, kita ini dididik, dilatih oleh yang namanya pengsabar di dalam bertorikoh itu sendiri. Paling tidak saya kerucutkan. 4 itu diperhatikan. Dan ini merupakan roin. Pertama, mulut. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, mata. Yang keempat adalah hati.
Demikian meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan Amin. korban agung yang mulia pengarsa Abah. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.